mereka. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Topiknya adalah bullying dan diskriminasi. Saya Ignatius Arwibowo. Saya Riko. Saya Marian Risa Putrimun. Saya Wana Marcelina Kalde Jambo. Saya Renan Garawir. Saya Muda Malamba Amal. Selamat menyaksikan. Ketiga. Diskriminasi dan bullying merupakan salah satu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap masyarakat maupun anak-anak dan orang dewasa. Mengapa demikian? Karena diskriminasi dan bullying itu dapat menyerang secara fisik maupun verbal, dapat merusak mental dari setiap orang yang menjadi korban dari ucapan maupun fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jadi jangan sekali-sekali melakukan diskriminasi dan bullying, bahkan membedakan setiap daripada kita, karena kita di muka bumi ini sama. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan setara terhadap seseorang berdasarkan karakteristik tertentu seperti suku, ras, agama, dan status sosial. Sedangkan bully adalah perlakuan agresif terhadap seseorang yang dapat menyakiti dan mendominasi yang akan berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Yang berikutnya dampak negatif dari pembulian dan diskriminasi. Dampaknya ada 3. Yang pertama dampak psikologis. Dampak psikologis dapat menyebabkan para korban bully mengalami depresi, stres, dan penyakit mental lainnya. Yang kedua dampak sosial, mengakibatkan para korban bully mengalami rasa rendah diri, dijauhi teman, dan merasa tidak diterima di lingkungan. Yang ketiga dampak fisik atau dampak kesehatan, dapat menyebabkan para korban bully mengalami gangguan tidur, susah makan, dan berbagai penyakit kesehatan lainnya. Lalu ada faktor penyebab diskriminasi dan bullying. Yang pertama ada prejudis. Prejudis adalah sikap negatif atau prasangka buruk terhadap suatu kelompok atau suatu individu. Lalu ada ketidaktahuan, yaitu suatu individu tersebut tidak mengetahui suatu budaya orang lain. Lalu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial maksudnya budaya atau norma sosial yang mendorong suatu perilaku diskriminasi dan bullying. Lalu ada ketidakamanan, yaitu maksudnya rasa tidak aman atau terancam yang dapat memicu suatu perilaku tersebut agresif. Nah, terdapat 3 peran penting. Pertama, ada orang tua, terus ada guru, dan juga ada masyarakat. Orang tua di sini menjadi tempat pertama untuk memberikan pembelajaran utama kepada anaknya, juga memantau perkembangan dari anak-anaknya. Terus ada juga guru. Guru memberikan lingkungan yang aman, serta juga ada masyarakat, di mana masyarakat ini mengajarkan tentang sosialisasi, bagaimana gotong royong dan samanya. Itu mengapa masyarakat itu menjadi bahan penting, di mana masyarakat terdapat berapa, contohnya banyak suku, daerah, dan keberagaman lainnya. Itu bisa menjadikan panduan bagaimana menghilangkan sikap diskriminasi dan bullying. Mencegah diskriminasi dan bullying ada 3 cara. Yang pertama, menanamkan nilai toleransi, mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan di masyarakat. Yang kedua, membuat kebijakan yang jelas, mengembangkan dan menerapkan aturan serta prosedur yang tegas dalam menangani kasus diskriminasi dan bullying. Yang ketiga, mengembangkan rasa empati, menerapkan dan mengembangkan rasa empati terhadap sesama di lingkungan kampus melalui kegiatan dan program pembinaan. Mencegah diskriminasi dan bullying itu terdapat 4 bagian yang paling utama. Yang pertama itu ada yang namanya itu identifikasi, yang kedua investigasi, yang ketiga itu ada intervigasi, dan yang terakhir itu adalah pemantauan. Dari keempat bagian itu merupakan bagian yang penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan bully, baik yang terjadi di lingkungan kampus maupun yang terjadi di lingkungan masyarakat sosial dan budaya. Sekian dari kami. Ucapkan terima kasih.